Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, pada episode kali ini saya akan menerangkan tentang biografi Hadratus Syekh Kyai Hasyim Asy'ari, sang ulama, pemikir dan pejuang. Tokoh ulama, pemikir dan pejuang yang dianugerahi gelar pahlawan nasional yaitu Kyai Hasyim Asy'ari lahir pada tanggal 10 April 1875 di Desa Gedang, Kecamatan Liwe, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Beliau merupakan putra pasangan Kyai Asy'ari dan Nyai Halimah. Kyai Asy'ari putra Kyai Usman yang pindah ke Keras, mendirikan dan mengasuh pesantren Keras yang terletak di selatan Jombang. Kyai Hasyim Asy'ari sendiri merupakan anak ketiga dari 11 orang bersaudara. Dari garis keturunan ibu maupun ayahnya, Kyai Hasyim Asy'ari memiliki garis genealogi dari Sultan Pajang, yakni Sultan Hadiwijoyo atau yang lebih dikenal dengan Joko Tingkir, yang terhubung dengan Maharaja Majapahit Brawijaya V. Sejak kecil, Kyai Hasyim Asy'ari diasuh dan dididik oleh ayah dan ibunya serta kakeknya Kyai Usman, pengasuh pesantren Gedang di selatan Jombang, dengan nilai-nilai dasar tradisi Islam yang kokoh. Sejak anak-anak, bakat kepemimpinan dan kecerdasan Kyai Hasyim Asy'ari sudah tampak. Dalam usia 13 tahun, beliau sudah membantu ayahnya mengajar santri-santri yang lebih besar dari dirinya. Dalam usia 15 tahun, sekitar 1891, Kyai Hasyim Asy'ari mengawali belajar ke pondok pesantren yang masyhur di Jawa Timur. Karena kecerdasannya, Kyai Hasyim tidak pernah lama belajar di satu pesantren, karena semua mata pelajaran telah tuntas dipelajari dalam waktu yang tidak sampai 1 tahun. Begitulah beliau belajar dari satu pondok pesantren ke pondok pesantren yang lainnya sebagai santri kelana. Di antara pondok pesantren yang pernah disinggahi untuk diserap ilmunya adalah pondok pesantren Wonorejo di Jombang, Wonokoyo di Probolinggo, Trenggilis di Surabaya, dan Langitan di Tuban, kemudian ke Bangkalan di Madura yang diasuh oleh Syekhona Khalil bin Abdul Latif. Setelah menuntut ilmu dari pesantren ke pesantren selama 5 tahun, akhirnya beliau belajar di pesantren Siwalan, Sono Sidoarjo, di bawah bimbingan Kyai Yakub yang dikenal sebagai ulama yang berpandangan luas dan alim dalam ilmu agama. Setelah menyerap ilmu selama setahun, dalam usia 21 tahun, Kyai Hasyim Asy'ari diambil menantu oleh Kyai Yakub, dinikahkan dengan putrinya yang bernama Nyai Nafisah. Tidak lama setelah menikah, Kyai Hasyim Asy'ari bersama istrinya berangkat ke Mekah guna menunaikan ibadah haji. 7 bulan di sana beliau kembali ke tanah air setelah istri dan anaknya meninggal dunia. Bulan Mei 1892 Masehi, Kyai Hasyim Asy'ari menikah dengan Nyai Khadijah. Setelah itu beliau berangkat ke Tanah Suci. Beliau menetap di Mekah selama 7 tahun dan berguru kepada Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi, Syekh Mahfud Ad-Tirmizi, Kyai Saleh Darat As-Samarani. Penting untuk difahami bahwa pada saat Kyai Hasyim Asy'ari belajar di Mekah, Muhammad Abduh sedang melancarkan gerakan reformasi pembaruan pemikiran Islam. Sebagaimana telah dikupas oleh Deliar Nur, gagasan reformasi pembaruan Islam yang dianjurkan oleh Abduh yang dilancarkan dari Mesir telah menarik perhatian umat Islam dunia, termasuk santri-santri Indonesia yang sedang belajar di Mekah seperti Kyai Ahmad Dahlan dan Kyai Hasyim Asy'ari. Gagasan reformasi pembaruan Abduh itu pertama-tama mengajak umat Islam untuk memurnikan kembali Islam dari pengaruh dan praktek agama yang bukan berasal dari Islam. Kedua, reformasi pendidikan Islam di tingkat universitas. Ketiga, mengkaji dan merumuskan kembali doktrin Islam untuk disesuaikan dengan kebutuhan kehidupan modern. Dan keempat, mempertahankan eksistensi Islam. Usaha Muhammad Abduh merumuskan doktrin-doktrin Islam untuk memenuhi kebutuhan
modern pertama dimaksudkan agar supaya Islam dapat memainkan kembali tanggung jawab yang lebih besar dalam lapangan sosial, politik, dan pendidikan. Dengan alasan ini, Abduh melancarkan gagasan agar umat Islam melepaskan diri dari keterikatan pola pikir para imam mazhab dan agar umat Islam meninggalkan segala bentuk praktik sufisme di tarekat-tarekat. Syekh Ahmad Khatib mendukung beberapa pemikiran Abduh walaupun ia berbeda dalam beberapa hal. Beberapa santri Syekh Ahmad Khatib ketika kembali ke Indonesia ada yang mengembangkan gagasan-gagasan Abduh itu, diantaranya Kiai Haji Ahmad Dahlan yang mendirikan Muhammadiyah tahun 1912. Sementara Kiai Hasyim yang sebenarnya menerima gagasan Abduh untuk membangkitkan kembali semangat memurnikan Islam, tetapi menolak pemikiran Abduh agar umat melepaskan diri dari keterikatan mazhab. Kiai Hasyim berkeyakinan bahwa tidak mungkin untuk memahami maksud sebenarnya dari Al-Quran dan hadis tanpa mempelajari pendapat para ulama besar yang tergabung dalam sistem mazhab, yaitu ulama besar era tabi'in yang dekat dengan masa hidup sahabat dan Rasulullah. Artinya, untuk menafsirkan Al-Quran dan hadis tanpa mempelajari dan meneliti buku-buku dari para ulama mazhab hanya akan menghasilkan pemutar balikan saja dari ajaran-ajaran Islam yang sebenarnya. Sementara dalam hal tarekat, Kiai Hasyim tidak menganggap bahwa semua bentuk praktek keagamaan waktu itu salah dan bertentangan dengan ajaran Islam. Hanya ia berpesan agar umat Islam berhati-hati bila memasuki kehidupan tarekat. Sebagai akibat dari pandangan yang berbeda, terjadi benturan pandangan antara golongan bermadzhab yang diwakili kalangan ulama pesantren dengan golongan yang tidak bermadzhab yang diwakili golongan modernis pembaharu seperti Muhammadiyah, PSSI, Persis, Al-Irsyad. Pada Juni 1899 Masehi, Kiai Hasyim Asy'ari kembali ke tanah air dan mengajar di pesantren Gedang milik kakeknya Kiai Utsman. Pada Oktober 1899, Kiai Hasyim Asy'ari membeli sebidang tanah dari seorang dalang di Dukuh Tebu Ireng yang letaknya sekitar 200 meter di sebelah barat pabrik gula Cukir yang telah berdiri sejak tahun 1870. Dukuh Tebu Ireng terletak di arah timur Desa Keras kurang lebih 1 km. Di Tebu Ireng beliau membangun sebuah bangunan teratak yang terbuat dari bambu sebagai tempat tinggal sekaligus tempat ibadah dan belajar santri. Saat itu santrinya hanya 8 orang, tetapi 3 bulan kemudian menjadi 28 orang. Dalam waktu singkat, Kiai Hasyim Asy'ari bukan saja dikenal sebagai kiai ternama, melainkan juga dikenal sebagai petani dan pedagang yang sukses karena memiliki tanah puluhan hektar. 2 hari dalam sepekan, Kiai Hasyim tidak mengajar karena mengurus sawah-sawah dan kebunnya. Bahkan terkadang pergi ke Surabaya untuk berdagang kuda, besi, dan menjual hasil pertaniannya. Dari bertani dan berdagang itulah Kiai Hasyim menghidupi keluarga dan pesantrennya. Saat ke Surabaya, Kiai Hasyim tidak hanya berdagang melainkan juga mengaji tasawuf kepada Kiai Abdul Syakur yang mengajarkan kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah Asy-Syakandari. Setelah 2 tahun membangun Tebu Ireng pada awal tahun 1901, Kiai Hasyim kembali harus kehilangan istri tercintanya, Nyai Khadijah. Pada saat perjuangan mereka sudah menampakkan hasil yang menggembirakan. Kiai Hasyim kemudian menikah lagi dengan Nyai Nafikoh, putri Kiai Ilyas, pengasuh pesantren Sewulan Madiun. Dari pernikahan ini, Kiai Hasyim dikaruniai 10 anak, yaitu Hana, Khairiyah, Aisyah, Azza, Abdul Wahid, Abdul Hakim, Abdul Karim, Ubaidillah, Masrurah, Muhammad Yusuf. Pada akhir dasawarsa 1920-an, Nyai Nafikoh wafat sehingga Kiai Hasyim menikah kembali dengan Nyai Masrurah, putri Kiai Hasan Muhyi, pengasuh pondok pesantren Kapurjo, Paku, Kediri. Dari pernikahan ini Kiai Hasyim dikaruniai 4 orang putra putri, yaitu Abdul Qadir, Fatimah, Khadijah, dan Muhammad Yakub. Kealiman Kiai Hasyim makin masyhur, terutama setelah Kiai Khalil, guru Kiai Hasyim sewaktu belajar di Bangkalan, Madura,
mengikuti pengajian beliau dan menyatakan menjadi murid Yai Hashim. Ribuan santri pun menimba ilmu kepada Yai Hashim, di mana setelah lulus dari Tebuireng, tak sedikit di antara santri tersebut yang kemudian tampil sebagai ulama terkenal dan tokoh pejuang yang berpengaruh. Di antara tokoh tersebut adalah Yai Abdul Wahab Hasbullah Tambak Beras, Yai Bishri Samsuri Denanyar, Yai As'ad Samsul Arifin, Yai Wahid Hashim, Yai Abdul Jamil, Yai Abbas Abdul Jamil, Yai Usman Al-Ishaqi, Yai Maskur, Yai Ahmad Siddiq, Yai Muhid Mujadi, Yai Abdul Manan Wijaya, Yai Haji Sulam Sansun, Yai Iskandar Sulaiman, Yai Haji Munasir Ali dari Mojokerto, dan lain-lain. Tak apalah lagi, pada paruh awal abad ke-20 Tebuireng merupakan pesantren paling besar dan paling penting di Jawa sampai Zamakhsyari Dhofir yang menulis buku tradisi pesantren mencatat pesantren Tebuireng sebagai sumber ulama dan pemimpin lembaga-lembaga pesantren di seluruh Jawa dan Madura. Sebagai ulama yang alim, Yai Hashim Asy'ari menulis sejumlah kitab dan catatan-catatan yang sebagian diantaranya Risalah Ahlussunnah wal Jamaah dan lain sebagainya. Karena pengaruhnya yang sangat kuat, Yai Hashim mendapat perhatian khusus dari pemerintah kolonial Belanda yang berusaha merangkulnya. Namun dengan perlawanan pasif yang disebut tasabuh, Yai Hashim menolak usaha Belanda tersebut. Maksudnya, Yai Hashim tidak saja menolak program-program pemerintah kolonial seperti sekolah, melainkan mengharamkan pula pakaian Belanda seperti jas, dasi, celana, sepatu, topi, fil, bahkan uang gaji dari pemerintah kolonial pun dianggap haram. Dasawarsa awal abad ke-20 ditandai kebangkitan nasional menyebar kemana-mana, sehingga muncul berbagai organisasi pendidikan sosial, buruh dan keagamaan seperti Budi Utomo, Taman Siswa, Muhammadiyah, Persis, dan lain-lain. Bahkan di NU sendiri, sebelum NU berdiri ada Nahdlatul Wathon, Tasfirul Afkar, Nahdlatul Tujar. Dengan adanya Nahdlatul Tujar, maka Tasfirul Afkar tampil sebagai kelompok studi serta lembaga pendidikan yang berkembang sangat pesat dan memiliki cabang di beberapa kota. Tokoh utama di balik pendirian Tasfirul Afkar adalah Yai Wahab Hasbullah yang juga murid Yai Hashim Asy'ari. Kelompok ini lahir sebagai bentuk kepedulian para ulama terhadap tantangan zaman di kala itu, baik tantangan dalam masalah keagamaan, pendidikan, sosial maupun politik. Awal dasawarsa kedua abad ke-20, Raja Saudi Ibnu Saud berencana menjadikan mazhab Wahabi sebagai mazhab resmi negara dan berencana menghancurkan semua peninggalan sejarah Islam yang selama ini banyak diziarahi kaum muslimin karena dianggap musyrik dan bid'ah. Di Indonesia, rencana tersebut mendapat sambutan hangat kalangan Islam modernis seperti Muhammadiyah di bawah pimpinan Kiai Ahmad Dahlan maupun PSII di bawah pimpinan Hos Cokro Aminoto. Pro dan kontra terkait kebijakan pemerintah Saudi Arabia memuncak pada Kongres Al-Islam 4 yang diselenggarakan di Bandung tahun 1925 sewaktu dicari masukan dari berbagai kelompok umat Islam untuk dibawa ke Kongres Umat Islam di Mekah. Karena aspirasi golongan pesantren tidak tertampung,
golongan ini membentuk Komite Hijaz yang dipimpin oleh Yai Wahab Hasbullah yang bertugas menyampaikan aspirasi kepada penguasa Saudi Arabia. Komite Hijaz sukses karena aspirasinya diterima baik oleh Ibnu Saud yang membolehkan faham bermadzhab tetap hidup di Saudi Arabia. Saat kembali dari Saudi Arabia, akhirnya pada Desember 1925, Komite Hijaz tidak dibubarkan tetapi ditugasi membentuk organisasi keagamaan yang menampung ulama dan santri serta masyarakat berlatar pesantren. Sejarah mencatat setelah direstui Yai Hasyim Asy'ari, Komite Hijaz membentuk organisasi Nahdlatul Ulama pada 31 Februari 1926 yang bermakna Bangkitan Ulama. Setelah NU berdiri, posisi golongan pesantren tradisional semakin kuat, di mana pada tahun 1936 dalam Muktamar NU di Banjarmasin ditetapkan bahwa organisasi Nahdlatul Ulama ingin mewujudkan negara Darussalam. Dan pada tahun 1937, ketika ormas-ormas Islam membentuk Badan Federasi Partai dan Perhimpunan Islam Indonesia yang terkenal dengan sebutan Majelis Islam Ala Indonesia, Yai Hasyim dan Yai Wahid Hasyim dimintai menjadi pimpinan. Yai Hasyim Asy'ari adalah seorang ulama yang disegani dan dihormati oleh umat Islam di luar organisasi NU, di mana beliau tidak hanya menduduki jabatan Rois Akbar NU tetapi juga Rois Majelis Islam Ala Indonesia yang juga Ketua Majelis Syuro Muslimin Indonesia Masyumi. Di dalam organisasi Miai dan maupun Masyumi tertampung berbagai elemen dan organisasi umat Islam Indonesia seperti NU, Muhammadiyah, persis seperti PSII, Al-Irsyad dan lain-lain. Dudukan beliau sebagai Ketua Majelis Syuro menunjukkan betapa besar pengaruh beliau bagi umat Islam di Indonesia. Pendudukan Jepang menandai datangnya masa baru bagi kalangan Islam. Berbeda dengan Belanda yang represif kepada Islam, Jepang menggabungkan antara kebijakan represi dan kooptasi sebagai upaya untuk memperoleh dukungan para pemimpin Muslim. Salah satu perlakuan represif Jepang adalah penahanan terhadap Yai Hasyim Asy'ari. Ini dilakukan karena Yai Hasyim Asy'ari menolak melakukan Seikirai, yaitu kewajiban berbaris dan membukukan badan ke arah Tokyo sekitar pukul 7 sebagai simbol penghormatan kepada Kaisar Hirohito, titisan Dewa Matahari. Seikirai juga wajib dilakukan oleh seluruh warga di wilayah pendudukan Jepang setiap kali berpapasan atau melintas di depan tentara Jepang. Yai Hasyim menolak aturan tersebut sebab hanya Allah saja yang wajib disembah, bukan manusia. Akibatnya Yai Hasyim ditangkap dan ditahan secara berpindah-pindah, mulai dari penjara Jombang, kemudian Mojokerto, dan akhirnya ke penjara Bubutan Surabaya. Selama dalam tahanan, Yai Hasyim mengalami banyak penyiksaan fisik sehingga tulang-tulang jari tangan kanannya patah, tidak dapat digerakkan. Pada tanggal 18 Agustus 1942, setelah 4 bulan di penjara, Yai Hasyim dibebaskan oleh Jepang karena banyaknya protes dari para kiai dan santri, termasuk usaha yang dilakukan Yai Wahid Hasyim dan Yai Wahab Hasbullah melalui tokoh Muslim Jepang yang memohonkan pembebasan kepada Saiko Shikikan di Jakarta. Jepang yang sadar akan kekuatan Yai Hasyim malah mengangkatnya menjadi Sumubu, Kementerian Urusan Agama yang diwakilkan kepada Yai Wahid Hasyim putranya. Ketika pemerintah pendudukan militer Jepang membentuk Tentara Sukarela Pembela Tanah Air pada Oktober 1943 yang sebagian perwira-perwiranya dijabat oleh kiai pesantren, Yai Hasyim mengusulkan agar dibentuk satuan khusus milisi santri terlatih yang disebut Hizbullah. Permohonan Yai Hasyim dipenuhi oleh pemerintah pendudukan militer Jepang dengan dibentuknya Laskar Hizbullah pada November 1944. Kader-kader didikan PETA dan Hizbullah inilah yang mendominasi militer Indonesia sewaktu Tentara Keamanan Rakyat TKR dibentuk 5 Oktober 1945. Di tengah memanasnya kabar mendaratnya pasukan sekutu yang akan menangkap
Semua kolaborator Jepang seperti tokoh-tokoh gerakan 3A, Putra, Peta, Heiho, Keibo, dan Insinyur Soekarno mengirim utusan kepada Kiai Hasyim untuk meminta fatwa tentang bagaimana sikap warga negara dalam menghadapi musuh yang akan menjajah kembali. Karena kabar bahwa tentara Nica yang dibentuk oleh pemerintah Belanda akan memboncengi tentara sekutu yang dipimpin oleh Inggris yang berusaha melakukan agresi ke Jawa dengan alasan mengurus interniran dan tawanan Jepang. Permintaan fatwa Presiden Soekarno itu oleh Kiai Hasyim Asy'ari dijawab bersama para ulama NU se-Jawa dan Madura pada 22 Oktober 1945 dalam bentuk seruan fatwa dan resolusi jihad melawan musuh yang ditandatangani di kantor GP Ansor di Jalan Bubutan, Surabaya. Dalam seruan fatwa jihad fi sabilillah, Kiai Hasyim Asy'ari menetapkan hukum fardu ain bagi umat Islam untuk membela tanah air yang diserang musuh dalam jarak 94 km. Tanggal 25 Oktober 1945, pasukan sekutu dari Brigade 49 Maharata yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi mendarat di pelabuhan Ujung Surabaya, memasuki kota Surabaya dan membentuk pos-pos pertahanan kota tanggal 26 Oktober 1945. Rakyat Surabaya yang sejak tanggal 22 Oktober 1945 sudah dikobari semangat jihad pun marah. Tanggal 26 Oktober 1945 sore, pasukan sekutu dikepung dan diserang beramai-ramai, yang dilanjut hingga tanggal 27, 28, 29 Oktober 1945 yang mengakibatkan tewasnya Jenderal Malabi pada tanggal 30 Oktober 1945. Letnan Jenderal Philip Christison, atasan Malabi, marah dan mengultimatum rakyat Surabaya untuk menyerahkan pembunuh Brigadir Malabi, sekaligus menyerahkan semua senjata ilegal mereka kepada sekutu, di mana ultimatum itu dilanjutkan oleh Mayor Jenderal Mansur dengan tugas di mana jika sampai tanggal 9 November 1945 sore hari ultimatum itu tidak dipatuhi, kota Surabaya akan dibombardir dari darat, laut, dan udara pada tanggal 10 November 1945 jam 6 pagi. Tanggal 9 November 1945 sore, Kiai Hasyim Asy'ari yang baru kembali dari Kongres Masyumi di Yogyakarta menjawab ultimatum sekutu itu dengan fatwa bahwa fardu ain hukumnya bagi seluruh umat Islam yang berada di dalam jarak 94 km dari kota Surabaya untuk membela Surabaya. Umat Islam yang mendengar fatwa jihad itu terbakar semangatnya. Mereka keluar dari kampung-kampung dengan membawa senjata apa adanya untuk melawan pasukan sekutu pimpinan Inggris yang diboncengi Nica. Meletuslah peristiwa bersejarah 10 November 1945 saat rakyat Surabaya dan umat Islam dari berbagai pesantren dan desa-desa sekitar dengan heroik melakukan perlawanan dengan senjata seadanya. Pertempuran sengit selama 3 minggu dari 10 November hingga 2 Desember 1945 itulah yang kemudian diperingati sebagai Hari Pahlawan Nasional. Sekalipun sejak mundur dari Surabaya 2 Desember 1945, semangat tempur sebagian besar pejuang merosot dan Kiai Hasyim Asy'ari yang kembali ke Tebuireng, perlawanan secara gerilya terus beliau serukan kepada para santri yang berjuang di TKR Laskar Hizbullah Sabilillah dimanapun mereka berada. Itu sebabnya saat tentara Nyita menggantikan Inggris tahun 1946, pesantren Tebuireng sempat diserang dan dibakar karena dianggap sebagai sarang para gerilyawan. Sewaktu Belanda melakukan agresi pertama tahun 1947, terjadi perlawanan sengit dari pejuang-pejuang Hizbullah dan Sabilillah yang sering bersifat sporadis tanpa koordinasi dengan TNI. Fakta perlawanan sengit laskar santri itu yang dipimpin kiai di Laskar Sabilillah dan Hizbullah terlihat sewaktu satu batalion tentara Nica masuk di kota Malang melalui kota Lawang, dihadang oleh Laskar Sabilillah di Singosari. Akibat persenjataan yang tidak seimbang, pertahanan Laskar Sabilillah di Singosari jatuh dengan korban sangat banyak. Peristiwa jatuhnya pertahanan Laskar Sabilillah di Singosari itu dilaporkan kepada Kiai Hasyim Asy'ari yang membuat beliau terkejut dan meninggal mendadak pada 25 Juli 1947. Demikian kisah perjuangan Hadratul Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.